Hai semuanya, kami dari kelompok 2. Nama saya Artika Larasati, nomor absen 04. Nama saya Della Kairunisa, absen 12. Nama saya Dini Nur Maulida, nomor absen 14. Nama saya Francisca Putri Wayuningsih, nomor absen 15. Nama saya Naisila Kalista Salsabila Effendi Tanjung, nomor absen 26. Nama saya Najwa Cahaya Putri, nomor absen 27. Pembelahan sel mitosis adalah peristiwa pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak dengan jumlah kromosom yang sama seperti sel induknya. Pembelahan mitosis berfungsi untuk pertumbuhan sel tubuh, mengganti sel-sel tubuh yang rusak atau regenerasi, dan mempertahankan jumlah kromosom. 1. Interfase. Interfase adalah proses persiapan dan penimbunan energi oleh sel untuk melakukan pembelahan. Selama interfase, inti sel nukleus dan anak inti sel nukleolus tampak terlihat jelas. Namun kromosom pada sel tidak terlihat karena masih dalam bentuk kromatin, yaitu benang-benang halus yang tersusun atas molekul DNA, RNA, dan protein. Interfase terdapat 3 fase. Yang pertama ada fase G1, fase pertumbuhan dan perkembangan sel. Yang ketiga fase G2, yaitu replikasi DNA telah selesai dan terjadi peningkatan sintesis protein. Tahap 2 profase. Pada tahap ini, DNA yang disebut kromatin terkondensasi atau dipadatkan menjadi kromosom yang berbentuk seperti huruf X. Nukleus di dalam inti sel pun lenyap terfragmentasi. Di bagian sentrosom kemudian terbentuk gelendong mitotik atau sering juga disebut dengan benang spindel. Karena terbentuknya benang spindel, maka sentrosom pun mulai bergerak berjauhan. Prometafase. Pada tahap ini, kromosom terpapar sitoplasma karena nukleus dan membran selnya sudah tidak ada. Di sini, karena benang spindel tadi makin memanjang, kedua sentrosom pun sudah dekat dengan masing-masing kutub sel dan saling bertemu. Benang spindel pun melekat diri mereka ke bagian kinetokor yang ada di samping sisi bagian tengah atau sentromer kromosom. 4. Metafase. Pada tahap ini, sentrosom yang tadi menuju kutub sel, sekarang tempatnya sudah sempurna di masing-masing kutub. Kromosom X, yang contohnya berjumlah 4 itu, berjajar di garis ekuator atau lempeng metafase yang membagi dua bagian sel sama rata. Semua kinetokor yang ada pada kromosom pun sudah semua ditempeli oleh benang spindel. Anafase. Tahap anafase merupakan tahap pemisahan, karena pada tahap ini, kromosom yang berjajar tadi memisahkan masing-masing kromatidnya, salah satu sisi lengan kromosom, dan menuju ke sentrosom melalui jalur benang spindel. Masing-masing kutub pun akhirnya mendapatkan jumlah kromosom atau kromatid yang sama, yaitu 4. 5. Telofase. Pada tahap ini, kromosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Benang-benang spindel mulai menghilang dan membran inti sel juga mulai terbentuk di antara dua kelompok kromosom yang terpisah. Kromosom semakin lama akan menipis dan berubah menjadi benang-benang kromatin kembali. 6. Sitokinesis. Sitokinesis adalah tahap akhir pembelahan sel, baik pada eukariota maupun prokariota. Selama sitokinesis, sitoplasma terbelah dua dan sel pun membelah.